Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Rosalin dari SMA Sion. Anak kelas 12. Ya, hari ini Ibu akan ulang sedikit tentang materi yang akan digunakan untuk ulangan hari Jumat ya. Jumat ini ya. Tentang apa? GGL induksi ya. Oke. Semua perhatikan dengan baik. Nanti kerjakan latihan soal-soalnya ya. Tentang GGL induksi, ingat rumus daripada GGL induksi itu apa? Sama dengan minus N D flux per dt. Ini juga boleh jadi min N delta flux per delta T. Nah, kalau delta flux ini berarti sama dengan apa? Flux 2 dikurangi dengan flux 1. Delta T berarti T2 dikurangi dengan T1. Nah, ingat bahwa flux itu sama dengan apa? Flux sama dengan B dikalikan A dikalikan dengan cos daripada theta ya. Nah, sehingga rumus GGL induksi yang ini boleh kita rubah juga. Berarti minus N dari D B A dikalikan cos theta kita per dt. Nah, misalnya B-nya yang berubah ya. Misalnya B yang berubah, maka rumus ini akan menjadi min N A dikalikan dengan cos theta dikalikan D A dibagi ini dt ya. DA ini boleh kita jadikan delta ya. Jadi min N A dikalikan cos theta delta A dibagi dengan delta T. Nah, delta A itu berarti A2 dikurangi dengan N1 ya. Jadi minus N A dikalikan cos theta dikalikan A2 dikurangi dengan A1 bagi T2 dikurangi dengan T1 ya. Nah, setelah itu misalnya yang berubah lagi adalah B-nya, begitu boleh. B-nya berubah ya. Salah tadi yang tadi harusnya apa ya? Tunggu, bentar. Yang ini A. Oh, sorry. Berarti di sini adalah bukan A tadi ya, tapi B nih ya. Di sini B-nya yang berubah nih. Oke. Sorry. Ini B ya. DB berarti ini adalah B. Maka di sini adalah B2 dikurangi dengan B1. Nah, sekarang misalnya yang berubah itu adalah A-nya. Nah, kalau yang berubah A-nya, maka ini A-nya kita ganti dengan huruf B. Kemudian berikutnya B-nya ini kita ganti dengan huruf A gitu ya. Jadi di sini berarti dA per dt atau delta A per delta T. Delta A itu berarti apa? A2 dikurangi dengan A1. Lalu misalnya lagi sekarang berarti yang mau berubah lagi adalah cosnya. Boleh, oh boleh saja ya. Jadi cosnya ini berarti hanya masuk di sini. Jadi ini A, NBA di sini berarti D cos theta. Nah, kalau D cos theta, ini kita rubah dulu, berarti bisa dengan jadi delta cos ya. Bisa jadi delta cos, nah, ini B sih. Oke, di sini berarti NBA ya, NBA. Nah, ini berarti di sini adalah NB dikalikan A, NBA. Di sini berarti D cos theta ya. Jadi ini NBA pakai delta ya, tidak pakai D lagi, tapi ini kita pakai delta cos theta ya. Jadi bisa jadi delta. Berarti jadi cos theta 2 dikurangi dengan cos theta 1. Seperti itu ya. Nah, ini rumus yang pertama. Lalu yang berikutnya dari rumus GGL ini yang sama dengan min N B A D cos theta per dt. Tetanya kita ganti dengan omega kali T ya. Jadi menjadi min N B A D omega T per dt. Turunan dari D cos omega T per dt ya, atau turunan dari cos ya, itu kan sama dengan minusin. Ini adalah cos omega T. Nah, kita ingat bahwa D per dx dari sin kx itu kan sama dengan K cos kx kan. Lalu kalau D per dx dari cos kx itu sama dengan min K sin kx. Jadi kalau D per dt daripada cos omega T, maka ini akan menjadi minus omega sin omega T. Maka ini akan menjadi min N B A omega kali min sin daripada omega T. Ya. Nah, min kali min plus berarti jadi N B A omega
sin omega T. Oke. Nah, ini GGL-nya sekarang sama dengan min N B A omega sin omega T. Nah, sin omega T nilai maksimum itu adalah sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita cari GGL maksimum di sini maka sama dengan min N B A omega dikalikan 1. Berarti GGL maksimum akan sama dengan min N B A omega. Seperti itu. Lalu rumus GGL yang berikutnya terhadap kumparan ya, ini minus L dari DI per DT ya. Atau boleh juga min L delta I dibagi dengan delta T. Atau sama dengan minus L dikalikan dengan apa? I2 dikurangi dengan I1 ini dibagi dengan T2 dikurangi dengan T1. Seperti itu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa membantu nih. Sekarang kita akan masuk di soalnya nih ya. Kita akan masuk ke soal, oke? Ini di mana ini? Oke, sekarang kita akan masuk di latihan soalnya. Misalnya saja di soal yang pertama diketahui ada solenoida ya. Ini solenoida misalnya dengan jumlah lilitan sama dengan 500 lilitan. Lalu dia mengalami perubahan flux sesuai dengan flux T-nya sama dengan misalnya 4T kuadrat ditambah dengan 5T dikurangi dengan 10. Nah, ditanyakan pada saat T sama dengan 2 skon, itu berapakah besar GGL induksinya. Nah, sekarang berarti karena ada N dan flux ke T, maka kita menggunakan rumus GGL sama dengan min dari D flux per DT. Sekarang ini min N ya, D fluxnya berarti ini D per DT dari apa? 4T kuadrat ditambah dengan 5T dikurangi dengan 10. Turunan dari 4T kuadrat itu adalah apa? 8T kan? Turunan dari 5T adalah 5. Berarti ini 5, lalu turunan dari min 10, 0. Nggak usah ditulis. Berarti sama dengan ini. Nah, sekarang kita masukkan lagi. T sama dengan 2 skon. Berarti GGL induksi sama dengan minus N. N-nya adalah 500. Maka ini 500. Kemudian kita kalikan dengan 8. Dikalikan dengan T-nya adalah 2 skon. Ini ditambah dengan 5 ya. 8 kali 2, 16. 16 ditambah 5. Itu berarti sama dengan berapa? 21 ya. Ini satuannya udah langsung volt ya. GGL itu volt satuan. Volt. Nah, 21 dikalikan dengan 5, dikalikan 5. Ini 5 berarti 1000 ya. Ini dalam volt. Oke? Ya, seperti itu. Ini soal yang pertama ya. Kemudian kita masuk di soal yang berikutnya. Misalnya diketahui ada solenoida dengan jumlah lilitan anggaplah 100, lalu dia mengalami perubahan flux dari misalnya jadi flux 1 sama dengan 5 di sini dalam Weber, kemudian flux 2-nya itu menjadi 20 Weber, lalu selang waktu delta T-nya anggaplah sama dengan 0,1 skon. Lalu ditanyakan berapakah GGL induksi yang timbul. Berarti kita menggunakan rumus GGL induksi sama dengan min N, kita pakai delta flux dibagi dengan delta T. Karena ini diketahui adalah flux 1 dan flux 2. Maka GGL sama dengan min N dikalikan dengan flux 2 dikurangi dengan flux 1. Kita bagi dengan delta T-nya udah langsung ya. Ini berarti langsung delta T aja. Maka ini sama dengan minus dari 100 dikalikan flux 2 adalah 20. Flux 1 adalah 5. Ini dalam Weber ya. Ini dibagi dengan delta T-nya sama dengan berapa? Delta T-nya sama dengan 0,1 skon ya. Berarti ini langsung nanti kamu hitung sendiri ya sama dengan berapa di sini dalam volt ya. Nanti diselesaikan sendiri, oke? Sekarang misalnya contoh yang berikutnya lagi ya. Contoh berikutnya lagi misalnya ada solenoida nih. Dengan jari-jarinya itu sama dengan anggaplah 2 cm gitu ya. Dengan panjangnya misalnya L-nya sama dengan 40 cm gitu ya. Kemudian jumlah lilitannya sama dengan misalnya sama dengan 200 lilitan gitu. Kemudian masuk di dalam medan magnet dalam B, B-nya misalnya sama dengan 20 Tesla ya. Kemudian habis itu ditanyakan berapakah GGL induksinya ya. GGL induksinya sama dengan berapa jika medan magnetnya itu berubah.
menjadi misalnya. Jadi ini anggap ini B1 lalu B2-nya kita anggap misalnya sama dengan 70 Tesla. Ditanyakan berapakah GGL-nya. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, eh, untuk mencari GGL itu berarti kita menggunakan rumus min N apa B dikalikan dengan A ya, karena log delta B per delta A ya, ini delta. Berarti ini eh, cos theta-nya nggak berubah, jadi udah langsung langsung aja ya. Jadi ini min di sini kan pakai apa? Delta flux dibagi dengan delta T kan. Nah, minus N di sini delta fluxnya ini kan berarti delta dari B dikalikan A dibagi dengan delta T kan. Nah, A-nya ini ada jari-jari. Berarti A-nya nanti kamu harus cari dulu. Maka A itu sama dengan apa? V R kuadrat ya. Nah, sekarang berarti ini B-nya yang berubah nih. Maka jadi min N A dikalikan dengan delta B dibagi dengan delta T. Berarti GGL-nya sama dengan minus N dikalikan A delta B. Maka ini adalah B2 dikurangi dengan B1 dibagi dengan delta T-nya ya. Delta T-nya berapa? Anggaplah ini perubahan ini selama selang waktu misalnya 0,2 sekon gitu. Saya masuk aja. Ini berarti minus N dikalikan dengan VR kuadrat kali B2 dikurangi dengan B1 dibagi dengan delta T. Nah, tetap dalam pi nggak ada masalah. Ini senti harus ubah ke meter ya. Nggak boleh tetap dalam itu. Berarti ini minus dari 200 dikalikan dengan pi R kuadrat berarti 2. 10 pangkat min 2 ini meter dipangkatkan 2 dikalikan B2-nya di sini berarti 70 Tesla dikurangi dengan 20 Tesla. Lalu kita bagi delta T-nya sama dengan 0,2 skon ya. Nanti sisa dicari lagi. 70 kurangi 20 sama dengan berapa? 50 ya. Ini dipangkatkan 2 jangan lupa ya. Oke, nanti diselesaikan sendiri lagi ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang misalnya lagi yang berikutnya nih ya. Berikutnya ada nah, sebuah solenoida dengan induktansi diri misalnya sama dengan 4 milihenry. Lalu dialiri arus ke T-nya ini mengalami perubahan waktu misalnya adalah 3T kuadrat dikurangi dengan 5T ditambah dengan 10 misalnya ya. Maka untuk mencari GGL induksi kita menggunakan min L dari DI per DT. Ini sama dengan minus L D per DT dari 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah dengan 10. Nah, ini berarti sama dengan minus L. Turunan dari 3T kuadrat itu adalah berapa? 6T. Turunan daripada minus 5T adalah minus 5. Turunan dari 10 itu 0. Seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi misalnya aja yang ditanyakan adalah GGL-nya pada saat T sama dengan 5 skon gitu ya. Ini GGL-nya berapa? Tinggal kasih masuk nih. L-nya minus 4 ya, berarti ini minus dari 4 mili itu adalah 10 pangkat minus 3 ini dalam Henry ya. Lalu 6 dikalikan dengan 5 skon dikurangi dengan 5. 5 kali 6 itu 30 dikurangi 5 berarti 25. Berarti minus 4 dikalikan 10 pangkat min 3 Henry kita kalikan 25 skon. 5 kali 25 kali 4 itu adalah 100. Berarti min 100 kali 10 pangkat min 3 Henry skonnya berarti ini udah langsung jadi volt ya. Min 100 kali 10 pangkat min 3 berarti sama dengan minus 0,1 volt. Seperti itu. Oke. Nah, misalnya lagi nih. Ya. Ada apa? Lilitan nih ya. Ada solenoida lagi. Nah, solenoida ini masuk ke dalam medan magnet misalnya sama dengan 20 Tesla gitu ya. Kemudian jari-jari solenoidanya sama dengan 7 cm. Kemudian banyak lilitannya itu sama dengan misalnya 400 lilitan. Lalu ditanyakan berapakah GGL maksimumnya jika kecepatan sudutnya sama dengan misalnya 20 radian per skon seperti itu. Nah, untuk mencari GGL maksimum berarti kita menggunakan apa? N, B, A, omega ya. Pakai yang ini ya. NBA omega ini tinggal dikasih masuk Ci. Oke, berarti ini minus berapa? 400 dikalikan 20 Tesla. Hanya berarti PR kuadrat ya. PR kuadrat kita kalikan dengan omeganya. Di sini kalau mau langsung dicari dulu PR kuadratnya boleh, nggak apa-apa. Jadi A-nya kamu cari dulu di sini. A sama dengan PR kuadrat. Berarti sama dengan berapa? 22 per 7 dikalikan dengan R-nya adalah 7
sentimeter ya. Kalikan 7 cm. Ini coret kan? 7 kali 7 coret. Berarti sama dengan 154 cm persegi. Jadi tinggal kasih masuk di sini nih. 154 cm persegi ke meter persegi. Berarti kali 10 pangkat minus 4. Di sini berarti meter pangkat 2. Dikalikan berapa? 20 radian per sekon ya. Nah, nanti tinggal dikalikan nih ya. Kali semuanya. Nah, kamu kali sendiri nih. 4 kali 2 kali 2 lagi. Berarti 8 ya. Minus 8, ini 1, 2, 3, 4, dikalikan 154 kali 10 pangkat minus 4, berarti di sini dalam volt ya. Ini 10 pangkat min 4, coret dengan ini. Berarti sisa berapa? Min 8 dikalikan 154 dalam volt ya. Dikali aja udah. 8 kali 4, 32 simpan 3. Kemudian 8 kali 5, 40, tambah 3, berarti jadi 43, simpan 4, 8 kali 1 itu 8, ditambah 4, berarti 12. Oke, ini dalam volt seperti itu ya. Oke, nah nanti coba kamu cari-cari yang lainnya ya. Ini Ibu akan kasih latihan soal, langsung ke diketahuinya aja. Misal cari-cari GGL-nya sama dengan berapa. Jika N misalnya sama dengan 200, kemudian flux T-nya sama dengan misalnya 4T dipangkatkan 2 tambah 3T ini dipangkatkan 2. Nah, pada saat T sama dengan misalnya 1 skon. Nah, untuk yang ini ya, hati-hati ya. Untuk D, flux per DT, dari, ini berarti D per DT dari apa? 4T kuadrat ditambah dengan 3T dipangkatkan 2. Nah, ini turun dulu duanya. Tetap dulu di sini 4T kuadrat ditambah dengan 3T. 2 dikurang 1, berarti pangkat 1. Lalu dikalikan dengan turunan yang di dalam. Berarti jadi turunan dari 4T kuadrat itu adalah 8T. Turunan dari 3T adalah 3, berarti ditambah dengan 3. Habis itu nanti kamu tinggal kasih masuk time-nya sama dengan 1 skon dengan N-nya ini. Berarti nanti di sini kami GGL N D flux per DT berarti minus N dikalikan 2 kali T 4T kuadrat ditambah dengan 3T dikalikan dengan 8T ditambah dengan 3. Kemudian T sama dengan 1 skon berarti GGL-nya tinggal kasih masuk ya. Bla 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 gitu ya. Oke. Sekarang soal nomor 2 nih. Soal nomor 2 misalnya diketahui ya solenoida dengan jumlah lilitan sama dengan misalnya 200 kemudian mengalami perubahan induksi magnet ya dari B1-nya sama dengan 10 Tesla, kemudian B2-nya sama dengan misalnya 40 Tesla dan luasnya sama dengan misalnya 20 cm persegi ya. Kemudian membentuk sudut tetanya misalnya sama dengan 37 derajat. Oke. Berarti kalau yang ini kita menggunakan GGL sama dengan min N dari apa? A dikalikan dengan cos theta dikalikan apa? B2 dikurangi dengan B1 dibagi dengan T2 dikurangi dengan T1 atau delta T. Jadi anggaplah delta T-nya sama dengan 0,02 skon gitu ya. Berarti nanti ini langsung delta T-nya sama dengan 0,02 skon. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya. Nanti Ibu akan kirimkan soal-soal yang induksi ini latihannya untuk kalian latihan. Ibu akan kirim di KBS ya. Oke, sampai di sini dulu. Dah.